Assalamualaikum. Bab 2, yaitu mengenai hukum eksperimental. Sebelum masuk dalam pokok pembahasan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai hukum Ohm. Georg Sinan Ohm, seorang fisikawan Jerman, menyatakan sebuah hukum yang kemudian dikenal dengan hukum Ohm. Pada hukum ini dikemukakan bahwa ada hubungan hakiki antara nilai arus dengan tegangan, di mana bahwa arus yang mengalir pada sebuah elemen resistor berbanding lurus dengan nilai tegangannya dan berbanding terbalik dengan nilai resistansinya, di mana dalam bentuk persamaannya sebagai berikut: I sama dengan V per R, dengan I sama dengan arus disimbolkan ampere, V sama dengan tegangan disimbolkan volt, dan R sama dengan tahanan atau resistansi disimbolkan ohm. Baiklah, kita akan membahas mengenai soal pertama. Berapa arus yang melalui resistor 4 ohm yang mempunyai drop tegangan 8 volt pada gambar resistor berikut? Bisa kita lihat pada gambar ini menunjukkan bahwa contoh perhitungan hukum ohm pada resistor. Kemudian bisa kita lihat bahwa yang ditanyakan pada gambarnya ini yaitu arus atau biasa kita simbolkan dengan I. Kemudian kita mengikut pada persamaan awal dari hukum Ohm, yaitu I sama dengan V per L, R. V-nya berjumlah 8 dan R-nya berjumlah 4. Jadi bisa kita ambil hasilnya yaitu 8 per 4 sama dengan 2 ampere. Maka soal pertama telah selesai. Baiklah, selanjutnya untuk soal yang kedua. Berapa daya yang diserap pada resistor 10 ohm jika arus yang melaluinya 3 ampere? Jadi yang ditanyakan di sini yaitu P dayanya ya. Jadi P sama dengan I pangkat 2 dikali R. Telah kita ketahui I-nya berjumlah 3 dan R-nya berjumlah 10. Masukkan dalam rumus. R sama dengan 3 pangkat 2 dikali 10. 3 pangkat 2 sama dengan 9, kemudian dikalikan dengan 10, maka didapatlah nilai dari P sama dengan I pangkat 2 kali R, yaitu 90 watt. Kita menuju pada pembahasan terakhir mengenai soal. Baiknya kita memahami terlebih dahulu yang dimaksud dengan node, lintasan, loop, dan cabang. Untuk memahami hukum-hukum Kirchhoff dan berbagai metode analisis rangkaian, maka terlebih dahulu harus dipahami definisi dari node, lintasan, loop, dan cabang. Untuk yang pertama yaitu node atau simpul adalah sebuah titik di mana dua atau lebih elemen memiliki hubungan bersama. Yang kedua yaitu lintasan. Dapat diilustrasikan ketika kita bergerak dari sebuah node menuju node yang lain melewati sebuah elemen di mana tidak ada satu node pun yang dilewati lebih dari satu kali. Sedangkan jika kita melalui dari satu node kemudian kembali pada node awal, maka itu disebut lintasan tertutup atau biasa kita sebut dengan loop. Kemudian yang terakhir yaitu cabang. Cabang didefinisikan sebagai sebuah lintasan tunggal di dalam sebuah jaringan yang terbentuk dari sebuah elemen sederhana dan node pada masing-masing ujung elemen tersebut. Kemudian bisa kita lihat gambar di bawah ini. Ini merupakan gambar ilustrasi node, lintasan, loop, dan cabang. Pada gambar terlihat ada 3 buah node pada rangkaian tersebut. Jika kita bergerak dari node 2 melewati elemen arus menuju node 3 melalui sebuah resistor kanan atas, maka ini bisa dikatakan sebagai sebuah lintasan. Sedangkan jika kita bergerak dari node 2 melalui elemen arus dan melewati resistor sebelah kiri kembali menuju ke node 2, maka ini dikatakan sebagai sebuah loop. Pada gambar memperlihatkan ada 5 buah cabang yang terbentuk. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hukum arus Kirchhoff. Gustav Robert Kirchhoff, seorang profesor di Jerman yang mengemukakan tentang hukum arus Kirchhoff, menyatakan bahwa jumlah aljabar dari arus-arus yang memasuki sebuah node rangkaian adalah 0. Bisa kita lihat gambar di samping, itu merupakan ilustrasi penerapan hukum arus Kirchhoff 1.
Pada gambar di samping, jumlah aljabar dari 4 buah arus yang memasuki node harus sama dengan 0. IA tambah IB tambah minus IC tambah minus ID sama dengan 0. Jadi bisa kita simpulkan persamaan dari hukum Kirchhoff yaitu IA tambah IB sama dengan IC tambah ID. Itulah tadi persamaan hukum Kirchhoff. Selanjutnya kita akan membahas soal terakhir, yaitu pada gambar di samping dimisalkan IA sama dengan 4, IB sama dengan 3, dan IC sama dengan 2. Maka carilah ID-nya. Jadi kita disuruh untuk mencari ID. Selanjutnya masukkan persamaan hukum Kirchhoff yang tadi, yaitu IA tambah IB sama dengan IC tambah ID. Jadi untuk mencari ID-nya, kita pindah ruaskan, tukar antara ruas kanan ke ruas kiri, begitupun sebaliknya. Jadi ID sama dengan IA tambah IB kurang IC. Masukkan angkanya, jadi 4 tambah 3 dikurang 2, dan hasilnya yaitu 5 ampere. Dan selesailah untuk pembahasan kali ini. Terima kasih telah menonton video kali ini. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you like it.